semua, selamat datang kembali di video kita ya, YouTube Thea Dems Family. Nah, kali ini kita membahas tentang mengatur keuangan single versus menikah gitu. Nah, oke kok, aku mau tanya ya, dulu Koko waktu masih single nih, gimana cara Koko ngatur keuangan ketika masih single? Cara ngatur keuangan ketika masih single ya lebih mudah ya. Pasti kebutuhannya nggak banyak, ya gampang, pakai metode 50-30-20, terus dilanjut dengan pencatatan sama budgeting. Ngaturnya sesimpel itu. Oh gitu. Kalau sudah menikah gimana? Kalau nikah kita kan ketambahan satu anggota keluarga ya, pemasukannya bisa jadi nambah, tapi juga bisa jadi enggak. Terus bisa jadi pengeluarannya bukan makin berkurang tapi malah makin bertambah karena kan ketambahan orang lagi ya. Jadi ngaturnya agak berubah. Jadi tetap pakai metode awal-awal dari pengalaman Koko pakai metode 50-30-20 lagi tetap. Cuma kali ini dipikirkan asumsinya itu berapa keluarnya. Misal penghasilan nih 5 juta gitu. Asumsi pengeluaran tiap bulan itu kalau sama pasangan 2,5. Berarti masih ada sisa 2,5 juta lagi ya. Pakai asumsi seperti itu. Cuma tetap ya kayak aku gini selalu bilang bahwa 3 bulan awal itu masa-masa krusial ya, karena itu menentukan ritme. Kadang kan kita kan nikah kan, kalau aku kan kebetulan waktu itu udah ngerintis usaha dan usaha ini sudah mulai jalan. Istri waktu itu juga join akhirnya di usaha bantu. Nah pengeluaran ini kan otomatis nambah tapi penghasilannya kan masih stagnan tuh. Ya udah kita tekunin aja, makin dikembangin aja dan makin dinaikin aja pemasukannya. Jadi nanti tiap bulan akhirnya dievaluasi sampai akhirnya kita dapat titik poin di mana pengeluaran kita tuh tiap bulan ini segini. Jadi kita lebih mudah ngaturnya gitu sih. Oke, terus perbedaannya kok kalau Koko mengatur keuangan pas single mau menikah itu apa? Perbedaannya ya tadi ya seperti aku bilang, lebih mudah waktu single ngaturnya ya, karena apa-apa kamu nggak perlu izin. Tapi kalau udah married kan perlu izin sama istri. Kadang kalau kayak aku gini kan pengeluaran perusahaan harus dihitung, terus ada penggajian dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah waktu single. Kalau waktu married agak susah karena ada beberapa hal yang harus disampaikan dulu baru kita bisa ambil keputusan. Oh jadi harus diskusi dulu ya Go ya, untuk kita memutuskan mau beli apa nih gitu. Nah terus kalau misalnya menikah kok yang ngatur keuangan di rumah tangga Koko sendiri laki-lakinya kok perempuan ya, suaminya atau istrinya? Nah kita kan sudah pernah bahas ya ini, kalau kalian nonton video-video sebelumnya kita pernah bahas. Pokoknya dia yang paling bisa menahan diri lah yang mengatur keuangan, yang literasi keuangannya juga lebih mampu untuk ngatur hemat uang. Itu yang ngatur sih gitu. Mau cowok cewek bebas. Oke, untuk keribetannya sendiri, untuk single apa keribetannya, terus menikah keribetannya apa kok dalam mengatur keuangan? Kalau single itu ribetnya apa ya? Ribetnya jadi semua dipikir sendiri tuh. Ribetnya semua dipikir sendiri. Tapi ya gampangnya karena semua dipikir sendiri ya, keputusan misal kamu, wah aku lagi kepengen beli baju, udah kamu pergi ke mall beli langsung dapat. Beli thrifting misal sekarang yang lagi tren ya langsung dapat. Tapi begitu kamu menikah, kamu akan ada di fase yang ini ya, yang kalau kamu enaknya itu kalau ada teman diskusi gitu. Jadi kita diskusi dulu nih beli nggak. Jadi kita bisa lebih nahan diri nih. Pasangan kita ternyata oh ini belum butuh kok, tahan diri dulu. Oke, siap. Terus misalkan nggak enaknya ya gimana ya, itu lambat. Ambil keputusannya biasanya lebih lambat, nggak cepet. Tapi ya itu plus minus lah ya. Nah, gitu sih. Terus kenapa sih kok kita kalau udah menikah atau masih single ya, kita tuh harus ngatur keuangan gitu? Kan ya udah sih nggak usah diatur, tinggal beli ini beli itu ya udah gitu. Kenapa kita harus atur? Ya kata harus diatur lah. Kalau nggak diatur gimana? Nanti boncos pasti. Karena aku jamin ya, kamu mau punya penghasilan 5, nanti kalau kamu nggak atur, waktu itu keluarnya juga 5 juta. Nanti punya penghasilan 10, kalau nggak diatur nanti keluarnya 10. Nanti begitu naik ke 15, keluarnya 15. Nanti 20 dan seterusnya, itu akan keluarnya kayak gitu karena nggak diatur. Karena gini ya, ada kecenderungan orang itu waktu penghasilannya naik, menaikkan gaya hidup, taraf hidupnya itu jadi naik. Jadi kalau nggak mulai nahan diri, nggak mulai dibudget, nggak mulai diatur dengan benar ya, pasti akan tiba-tiba besar sekali gitu. Dan waktu penghasilannya turun, nah itulah masa-masa paling sulit. Terus kalau udah menikah ya kok,
biasanya ada nggak sih kayak masalah atau problem ketika suami istri itu ngatur keuangannya, mungkin beda pendapat kah atau gimana gitu? Ada nggak yang seperti itu biasanya? Problem karena beda pendapat pasti ada. Misal dalam pembelian sesuatu hal ya, TV kah atau kulkas. Kadang kan suami istri ini kan kadang nggak sinkron ya. Ada yang lihatnya dari sisi kebutuhan, ada juga yang lihatnya dari sisi hiburan. Ada juga dari sisi sama-sama dari sisi kebutuhan, tapi dia bisa gini, wah ini butuh mobil nih. Ada ini, wah ini butuhnya mesin cuci. Wah ini butuhnya kulkas dulu. Nah, mana yang mau dipenuhi? Nah, kadang inilah yang menjadi diskusi akhirnya dalam pernikahan. Nah, kayak gini ya better dilihat dari kebutuhan yang paling fundamental ya, yang paling memungkinkan untuk dipenuhi, dan paling kalau dipenuhi ini bisa bantu keuangan keluarga jadi lebih bagus. Kalau dulu kan kita pernah ya beli kulkas, beli kompor, karena kita lihat budget pengeluaran itu yang paling gampang dihemat adalah makanan. Karena kalau makanan itu kan kita beli di luar, coba bayangin sekali makan kita di warung makan tuh keluar bisa 50.000 tuh. Kita beli ayam goreng aja 30.000 tambah parkir. Beli ayam goreng kalian tahu lah ya, ayam kasih nasi itu udah 14.000. Beli 2 orang kan 28 tambah 2.000 parkir. Belum kalau belinya yang agak mewah 50.000. Belum yang kalau makan di mall tuh paling enggak kan di atas 50.000. Nah, hal kayak gitulah ya mungkin ya yang perlu diperhatikan. Ketika udah seperti itu ya, aku ada selisih pendapat itu untuk mencari solusinya apa gitu, apa yang harus dilakukan ketika suami istrinya beda pendapat atau nggak oke gitu. Ini dalam hal keuangan ya, dalam hal ini ya nggak oke ya udah dibicarain baik-baik lah, ngapain ribet gitu. Pokoknya pada prinsipnya yang primer itu harus terpenuhi, baru bicara sekunder. Jangan sampai kalian bicara liburan, sedangkan hari ini kalian makan aja kesulitan. Itu udah kualik banget itu pasti keuangannya hancur nanti ke depan. Kalian mikirin kesenangannya kalian dulu, tapi kebutuhan yang di depan mata nggak terbayar. Misal kontrakannya harus bayar bulan depan nih, kalian mikir wah mau ke Bali lah, lumayan nih, mumpung libur. Nggak mungkin toh kalian pergi ke Bali, jadi bulan depan kalian pulang nggak dibayar kontrakannya, nggak mungkin. Jadi yang fundamental dulu dilunasin, baru sisanya kalian pikir, oh sanggupnya cuma ke Imogiri, ke hutan pinus, ya udah ke sana lah, sabar, nanti ada liburan. Bener, jadi nggak bisa maksain diri. Pokoknya prinsipnya biar nggak berantem ya sama-sama punya pandangan bahwa yang primer dulu harus diselesaikan. Oke, tipsnya aku untuk yang single dulu nih. Nah, tipsnya untuk yang single untuk bisa mengatur keuangan agar lebih baik itu apa kok? Yang single dulu. Sebetulnya single sama married itu sama ya, dalam hal ngatur keuangan itu sama kok prinsipnya kok. Supaya tipsnya. Iya, prinsipnya sama, tipsnya sama kok. Tipsnya itu ya tahan diri lah, nahan diri, sadar diri. Begitu kalian sadar diri, kalian akan bisa menahan diri kok. Nanti pasti gitu, yakin. Sadar nih penghasilannya cuma UMR gitu. Kalian kan nggak mungkin kan jaruk kesusu beli mobil, nggak mungkin. Kalian kesusu beli mobil pasti hancur itu. Sama lah kayak waktu udah nikah, butuhnya apa gini, kesusu gini, pingin liburan, pingin honeymoon gini, tapi uangnya nggak ada ya gimana, nggak bisa. Jadi tetap tipsnya adalah sama-sama belajar untuk nahan diri. Dan kalau kalian pingin keuangannya bagus, kalian berpikir bagaimana caranya supaya bisa nambah penghasilan juga. Yaitu cara lain sih ya, biar keuangannya lebih fleksibel. Kalau penghasilan 2 juta sama 5 juta, kalau ditanya lebih mudah ngatur yang mana coba? Pasti yang lebih banyak. Nah, maka dari itu bertahan sama penghasilan sekarang, tapi berimpianlah punya penghasilan tambahan yang lebih gede, ya gitu sih.